Alright guys, siap-siap alt season terbesar 2025 akan terjadi dan ini sudah di depan mata. Untuk sekarang ini saja, apabila kita memperhatikan dari alt season index di sini yang sudah menyentuh area 51. Jadi teman-teman, mari kita bersiap-siap seperti apa kejutan 2025 ini untuk altcoin season. Untuk itu, kita dive in ke beritanya teman-teman yang sudah saya rangkum di sini. Selamat datang, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, untuk alt season index yang kita bicarakan di sini, pertandanya, sinyalnya, itu bisa kita lihat dari beberapa news ataupun Twitter, analisa-analisa di tweet ya, seperti itu. Dan kali ini yang pertama saya ingin perlihatkan kepada kalian adalah mengenai Google Trend di sini. Yang biasa kita taruh itu di search terms ataupun di topik pencariannya itu adalah Bitcoin ataupun koin tertentu. Kali ini kita secara spesifik ini altcoins teman-teman. Untuk yang altcoins-nya dengan interest over time-nya di sini kita pasang yang timeline yang 5 tahun worldwide. Dan teman-teman, kali ini kita bisa perhatikan dia terjadi spike di sini. Yang dapat kita lihat gelagatnya ini para retail udah mulai balik nih masuk ke market. Dengan kita melihat tren ya, mereka mencari informasi terkait dengan altcoins tersebut. Dan teman-teman, seperti saya katakan di awal tadi, kita ini di area 51 untuk alt season index dan sahabat Black Cuan untuk Bitcoinnya sendiri dengan time frame 1 minggu di sini terjadi golden cross. Golden cross yang terjadi di area-area setiap 4 tahunan sekali sebelum terjadi masif bullnya teman-teman. Kita bisa perhatikan di sini di tahun 2017 golden cross di sini terjadi dan spike 2200% untuk si Bitcoinnya. Ini belum kita bicara ke altcoins-nya lagi, khusus untuk Bitcoin di sini teman-teman. Kemudian di tahun 2020-2021 1190% kenaikan di Bitcoin dan kali ini kita baru melihat golden cross itu yang konfirmasinya besar. Sebelumnya ini 2024 sempat dia terjadi golden cross tapi dia balik lagi nih nuncep ke bawah dan kali ini kita lihat dia strong breakout di sini. Dan ini menjadi tanda tanya, berapa besar persentase kenaikan dari Bitcoin kali ini? Tetap saja teman-teman, kalau kita ingin melihat alt season, bukan hanya Bitcoin yang terjadi kenaikan, kita juga menunggu Bitcoin dominance-nya itu terjadi penurunan. Sementara ini, untuk keadaan market, dia teman-teman ya, Fear and Greed Index sekarang ini berada di area 67, yang beberapa waktu lalu kita sudah bicarakan. Untuk yang akumulasi di bawah sini, di area-area hijau di sini, extreme greed di sini adalah wilayah-wilayah yang make sense ya, yang masuk akal untuk kita mengambil profit sebagian-sebagian teman-teman. Dan kali ini kita masih belum masuk ke area ini dan saya pastikan dan saya sudah yakin juga bahwa teman-teman yang sudah mengambil di area-area merah di sini, extreme fear di sini, saya yakin ini pada posisi sudah profit besar sekarang ini. Dan kalau kita lihat dari altcoin season index di sini teman-teman ya, untuk kita menjadikan dia semacam acuan ya. Bagaimana kita melihat pergerakan dari alts ini untuk 56/100 kali ini teman-teman. Jadi ada 56 altcoins yang melampaui pergerakan dari si Bitcoin. Nomor satunya lagi-lagi meme ya di sini teman-teman ya. Meme coin di sini ada Pengu. Pengu ini sudah naik selama 90 hari melampaui Bitcoin 604%. Kemudian SPX virtual CFX ya di sini teman-teman dan ini Bitcoinnya di sini di bawah. Dia hanya sedikit ya di bawahnya si Raydium di sini dan ada Near, ada meme lagi di sini, Trump meme di sini. Oleh karena itu hanya ada 56 koin sekarang ini yang mengoutperform selama 90 hari. Dan teman-teman, ketika Bitcoin season ini, tampaknya ya kalau kita mengacu ke gayanya market cap ya di sini, tampaknya harus ada mungkin ya 75 koin ataupun sampai ke 100 koin yang melampaui
pergerakan dari si Bitcoin-nya kalau kita ingin lihat all season yang gila-gilaan itu terjadi. Apakah itu mungkin teman-teman? Kalau kita lihat dengan gelagatnya sekarang ini, apalagi kalau kita memperbandingkan ya dengan tren tadi itu, ini sudah kencang sekali ini kalau kita perhatikan ya interest over time-nya untuk altcoins di sini. Jadi ada kemungkinan besar untuk terjadi alt season. Dan untuk secara harga ya di sini teman-teman, Bitcoin ini kan tadi pagi itu sempat terkoreksi ya di Senin pagi di 117. Kemudian sorenya dia terjadi kenaikan dan ketika saya record video kali ini sudah berada di 118 dan yang paling keren di sini pergerakan yang kita tunggu ini teman-teman ya. Waduh, ini sudah dianggap koin anu nih, koin apa namanya tuh stable coin. Dianggap stable coin, stuck macet. Pokoknya ini koin jamuran lah. Udah tua nggak jelas Ethereum. Dan kali ini teman-teman 3.800. Koin ini dipanggil scam, dia nggak terima dia. Pokoknya dia tiap kali dibilangin dia scam, dia naik. Dan uniknya memang ya, koin scam inilah yang terus-terusan dibeli oleh para institusi. Dan kali ini teman-teman ya, kita ingin berbicara tentang alt season yang akan terjadi tersebut ya. Saya hanya memperlihatkan kepada kalian bagaimana kita melihat beberapa kategori yang layak untuk dipantau. Karena sekarang ini yang beli NFT udah mulai datang lagi nih teman-teman ya. Nanti kita jelaskan, ada postingannya, nanti saya tampilkan. Sementara ini saya ingin memperlihatkan kepada kalian beberapa kategori di CoinMarketCap yang bisa kita jadikan acuan untuk dipantau ya di sini teman-teman. Dan kecurigaan saya memang real world asset ini salah satu narasi ya di sini yang dibawa oleh BlackRock ini, dan ada banyak koin di sini yang kalian bisa pantau di sini. Kemudian Depin juga termasuk narasi yang heboh ke depan ini karena didukung ya oleh institusi-institusi besar. Kemudian teman-teman NFT ini kita bisa jadikan dia semacam acuan. Begitu mulai banyak nanti orang mengoleksi NFT, orang bicarakan tentang NFT, fix itu sudah all season. Pokoknya kalau orang sudah beli NFT mahal-mahal itu udah all season teman-teman. Dan mulailah untuk perlahan-lahan kita exit. Terutama koin-koin yang sudah kita beli jauh-jauh hari. Lalu narasi yang berikutnya juga ya, yang harus kita perhatikan adalah AI teman-teman ya. Narasi AI. Dan terakhir sebagai opsional itu ada gaming. Kalau menurut saya masih menganggap gaming ini bagian yang tidak bisa dilepas ya dari dunia blockchain ataupun kripto. Karena orang-orang ini senang dia main game teman-teman. Jadi kalau ada terobosan tentang narasi game lagi nanti ini, GameFi, saya yakin dia akan boom lagi ya untuk si GameFi di sini. Jadi untuk sementara ini ada real world asset, Depin, kemudian ada DeFi ya, maaf saya lupa sebutkan, ada DeFi juga yang menarik. Di situ ada Ethereum yang jadi big boss-nya. Jadi narasi DeFi, real world asset, Depin, kemudian kita bisa pantau NFTs, dan yang terakhir itu sebagai bagian dari spekulasi kita juga jangan melewatkan yang narasi GameFi teman-teman. Kemudian untuk melihat seperti apa ya narasi ini akan jalan, kemana dulu dia uangnya akan berotasi atau dia akan pindah-pindah teman-teman, penting untuk kita melihat grafik yang lama ini ataupun fase-fase yang sudah dianggap usang ini sebelumnya. Karena ini lama sekali ya terjadi pergerakan kepada Ethereum. Ini yang paling lama teman-teman, Bitcoin seasonnya ini panjang sekali. Dan kali ini kita berada di fase Ethereum teman-teman. Seperti kita lihat tadi, Bitcoin agak terkoreksi tetapi Ethereum malah naik ke 3.800 tadi kan. Kemudian setelah dari Ethereum ini dia akan pindah lagi nih ke large cap seperti Solana, Cardano, XRP, BNB, ataupun Tron ya teman-teman, yang large cap ini dia akan gerak dia dulu. Barulah setelah itu koin-koin yang mini caps ya, yang small caps, medium caps, disinilah dia akan bergerak. Dan untuk melihat seperti apa pergerakannya, Ethereum-nya dulu nih kita lihat. Karena Ethereum sudah di 3.800 bukan 3.700 ya. Dan yang kita tunggu adalah masih rally-nya menuju ke 4.800. Kalau di video kita yang sebelumnya, kita targetin dulu nih, kita pengen lihat Ethereum itu naik ke 4.000 dulu teman-teman. Dan sementara ini,
Untuk Ethereum per BTC-nya, sahabat Black Cuan, di sini terjadi golden cross juga untuk Ethereum yang per BTC di sini, sahabat Black Cuan. Apabila kita mengukur kenaikan ya, persentase kenaikan dari apa yang pernah terjadi di 2020 pada saat bull runs, dia gas naik di sana teman-teman, itu sampai ke area 0,08 BTC ya, atau di atas itulah 0,09, dan kali ini perjalanan panjang kita terjadi penurunan yang panjang sekali dari 2021. Sekarang ini kita ekspektasikan apabila dia naik dengan level yang sama saja dengan apa yang terjadi 2021 untuk Ethereum per BTC, ini akan membawa harga si Ethereum terjadi kenaikan dan para alt yang merupakan anak buahnya dia itu akan ikut pergerakan ibunya dalam hal ini. Bisa jadi dalam dolarnya harga Ethereum ini bisa di atas 8.000 sampai ke 10.000 per satu ETH, teman-teman, per satu Ethereum. Dan teman-teman, untuk informasi kita yang saya katakan tadi mengenai scam itu ya. Jadi Ethereum ini dibilang scam malah diborong oleh paus ya. Dan kali ini dengan kenaikan harga si Ethereum juga malah di tanggal 21 ini, sahabat Black Cuan ya, itu terjadi pembelian ini selama 1 jam, 2 jam, 8 jam yang lalu lah. Di sini paus Ethereum membeli 49,560.000 ya, 49.560.000 Ethereum, dan ini dilakukan akumulasinya dari OKX. Smart Money ini udah tahu nih arah pergerakan uang ini teman-teman ya. Jadi mau dia naik Ethereum ini dia borong terus. Harusnya dia beli pas lagi harga 2000 kemarin. Oke. Sekarang ini kalau kita lihat juga ya masih tentang Ethereum di sini teman-teman, sangat menarik karena dia ini akan memimpin pergerakan tampaknya ya dalam beberapa waktu ke depan ini. Salah satu berita juga kalau tadi ada paus yang borong dia di OKX, sekarang ini kita bicara tentang Ethereum Spot ETF inflow-nya. Ini adalah inflow terbesar dari Ethereum sejak pertama kali spot ETF ini terjadi teman-teman. Spesialnya untuk si Ethereum di sini. Kita bisa perhatikan di sini lebih dari 2,1 billion hanya dalam waktu seminggu kemarin. 2,1 miliar US dollar terjadi pembelian kepada Ethereum Spot ETF. Ini koin yang dibilang scam itu teman-teman. Selanjutnya seperti saya katakan di awal tadi mengenai pertanda alt season, guys, ketika NFT udah mulai diborong lagi, orang-orang sudah mulai membicarakan tentang NFT, dan meskipun ini baru dimulai ya teman-teman ya. Per hari ini tanggal 21 Juli 2025 di sini ada wallet baru membeli 45 CryptoPunks di sini teman-teman dengan total 2082 Ethereum, atau kita dalam dolarkan aja ya 7,79 juta US dollar. Di sini dia mulai membeli lagi nih CryptoPunk di sini teman-teman. Begitu udah mulai rame orang bicara tentang NFT, terutama CryptoPunk segala macam yang berkaitan dengan Ethereum ya. Ini sudah jadi tanda buat kita nanti teman-teman ya, untuk mulai menarik sedikit demi sedikit porsi dari altcoins kita. Begitu dia sudah euforianya udah berlebihan. Dan teman-teman, sebelum saya lupa, saya ingin tetap mengingatkan bahwa this is not financial advice guys. Tetap melakukan riset kalian secara mandiri, dan apabila kalian suka dengan konten ini, tinggalkan like di video kali ini ataupun mensubscribe ke channel ini. Teman-teman, saya lanjutkan di sini mengenai Bitcoin dominance yang merupakan syarat apabila kita ingin melihat alt season itu berjalan. Dan ini adalah yang pertama kali di dalam 3 tahun belakangan ini terjadi pelemahan yang drastis kepada BTC dominance teman-teman. Yang meskipun kita tidak boleh senang-senang dulu secara berlebihan ya. Karena ini kan jatuhnya 5,8% dalam seminggu teman-teman. Dalam seminggu. Dan apabila kita lihat di sini, trennya masih belum patah untuk tren yang besarnya ya. Yang per minggunya di sini, dan memang besar penurunan ini. Ya meskipun pernah terjadi sebelum-sebelumnya, tetapi inilah yang terbesar semenjak 3 tahun belakangan ini. Karena ini Bitcoin seasonnya panjang sekali. Dan teman-teman bisa kita perhatikan di sini untuk time frame 1 minggunya, BTC dominance di sini masih belum patah tren. Jadi
tetaplah kita waspada karena ada kemungkinan terjadi ya pemantulan-pemantulan di sini bikin kita gugup sebelum akhirnya BTC Dominance ini benar-benar akan memberi jalan kepada alt season teman-teman, alias dia ini turun kemudian uang ini mulai shifting, mulai beralih ke altcoins. Dan teman-teman, satu hal yang ingin saya sampaikan di sini yang menarik ya buat kita semua. Saya senang mengutip, memang ya, saya senang mengutip dari analis-analis luar negeri, karena seperti yang dikatakan juga oleh Kapten Saham ya, ini berkaitan dengan target Ethereum yang ke 4.000 segala macam begitu kan. Jadi saya kira pandangan saya sama dengan Kapten Crypto di sini, bahwa analis-analis yang di luar negeri nih, memang dia buka kelas, tetapi dia kasih trial dulu nih 1 bulan. Kalian bayar yang 1 bulan dulu, kalau memang kalian suka ya kalian lanjut ke 1 tahun atau per 6 bulan seperti itu. Jadi fokusnya mereka itu adalah memberikan analisa. Jadi mau join kelas, oke silahkan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah berada di kelas-kelas tertentu, selamat menikmati belajarnya. Ataupun teman-teman yang belum masuk ke dalam kelas-kelas, ya tetap belajar secara mandiri teman-teman. Lakukan riset kalian secara mandiri. Dan memang pekerjaannya berat ya. Tetapi kalau untuk kita sendiri, ya saya kira nggak berat lah. Untuk kita belajar ya teman-teman. Dan disinilah saya setuju dengan Kapten Crypto dan teman-teman. Menutup video kita kali ini, saya ingin memperlihatkan kepada kalian bahwa tinggal sedikit lagi menuju ke 4.000 untuk Ethereum ini. Seperti apa nanti akan disambut oleh para altcoins lainnya ketika itu terjadi, itu sangat pantas untuk kita tunggu pergerakannya sahabat Black Cuan. Karena sampai sejauh ini, para altcoins yang lainnya itu masih belum terlalu bergerak. Dan saya tetap ingatkan bahwa memang sekarang ini ada banyak sekali altcoins yang secara jumlah itu jauh lebih banyak ketimbang di tahun 2021. Akan tetapi, project-project yang punya komunitas yang kuat, punya use case yang jelas, dan punya masa depan teman-teman, karena teknologinya akan tetap kepake, kita akan melihat dia kemungkinan bergerak seperti yang pernah terjadi di 2021 untuk alt season. Jadi coba kita fokus ke yang 100 besar ataupun 200 besar. Dan kita ekspektasikan koin-koin yang ada di situ atau bahkan di luar dari 200 besar itu akan ikut serta dalam pergerakan liar seperti yang pernah terjadi di tahun 2021 dan kita menunggu seperti apa kejutannya di tahun 2025 ini teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada koreksi-koreksi, semoga kita sudah paham ya resikonya, atau semoga kita sudah paham gaya permainannya, karena biasanya setelah koreksi itu dia mantul lagi. Jadi teman-teman, sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.